Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Dzikra, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia, nikmat dan anugerahnya kepada kita sehingga bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita bisa melanjutkan kajian kitab Kimya'us Sa'adah yang bertujuan tentu untuk kita menggapai kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui rumus-rumus yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, yang semuanya sebenarnya adalah intinya bagaimana kita memahami diri kita sendiri, karena yang merasakan kebahagiaan itu adalah kita, dan yang merasakan kebahagiaan di dalam diri kita itu adalah hati kita. Nah, maka bagaimana supaya hati ini bisa merasakan kebahagiaan tersebut? Maka kita harus betul-betul mengenal diri kita, karena di dalam diri kita ini subhanallah, Allah berikan keistimewaan yang tidak terdapat di alam semesta ini. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan, wa tahsabu annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbar. Mungkin kamu mengira bahwa dirimu adalah makhluk yang kecil, tetapi sebenarnya di dalam dirimu itu terdapat apa yang ada di alam yang maha besar ini. Artinya semua sifat-sifat yang ada di alam semesta ini itu kalau kita lihat ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu kalau manusia itu bisa disifati dengan salah satu sifat apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, tetapi sebaliknya apa yang ada di alam semesta ini tidak bisa disifati dengan sifat manusia. Ya, baik yang dari paling mulia ataupun paling rendah itu manusia bisa disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ya, kita misalnya kalau melihat orang yang sangat baik sekali, ya, kita mengatakan masya Allah ini kayak malaikat, hatinya kayak malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Yusuf, apa dikatakan? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Berarti manusia diserupakan seperti malaikat. Tetapi juga manusia bisa diserupakan dengan yang paling hina, yang paling rendah, yang paling buruk. Sehingga kita terkadang manusia disifati dengan iblis, ada enggak? Manusia kayak iblis ada enggak? Kayak setan ada enggak? Kayak buaya ada enggak? Kayak apa? Kayak monyet ada enggak? Kayak sapi, kerbau, semua ada. Bisa disifati. Bahkan manusia kayak bintang, kayak bulan, kayak semuanya bisa disifati manusia. Kenapa? Artinya sifat-sifat itu ada di dalam diri manusia. Tetapi sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia tidak ada di dalam, artinya ada keistimewaan yang ada di dalam diri manusia itu tidak ada di dalam alam semesta ini. Nah, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih manusia ini untuk suatu misi yang tidak dipilih, ya, kecuali manusia, ya. Nah, maka kalau kita kembalikan semua sifat-sifat tersebut, ya, maka dia akan mengkerucut pada 4 sifat yang sering kita sebutkan, yaitu sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat sab'iyah, sifat-sifat syaitaniyah, dan sifat-sifat malakiyah, sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat kesyaitanan, dan sifat-sifat malaikat. Nah, semuanya itu ada di dalam diri kita, sehingga manusia itu dengan sifat-sifat tersebut memiliki potensi, ya, untuk menjadi makhluk yang paling mulia atau untuk menjadi makhluk yang paling rendah. Ya, bahkan tidak ada kalau sudah rendah itu lebih rendah daripada manusia. Nah, dan sifat-sifat itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya.
yang awalnya adalah Imam Al-Ghazali mengatakan i'lam anna fi jild ibni Adam arba'atu asya al-kalb wal khinzir wasyaitan wal malak. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada beberapa hal, ada 4 sesuatu di situ. Yang pertama adalah ada kalb, ada anjing atau sifat-sifatnya, ada khinzir ya, kemudian ada syaitan dan ada al-malak ya. Sifat-sifat anjing itu adalah al-ghadab, pemarah. Sifat-sifat khinzir itu adalah syahwat. Kemudian sifat-sifat syaitan itu adalah takabur, menipu, khianat dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat malak, sifat-sifat malaikat itu adalah ilmu, akal, kebaikan-kebaikan. Nah, semuanya itu ada di dalam diri manusia. Nah, kemudian dari sifat-sifat itulah muncul berbagai macam akhlak baik ataupun akhlak tidak baik. Nah, yang akan menentukan adalah di mana posisi akal dari semua sifat itu, ataupun dari 3 potensi, yaitu akal, syahwat dan amarah. Tergantung posisinya di mana, maka akan lahir satu akhlak. Kalau akal berada di atas ya, maka akhlak baik itu akan muncul. Artinya kalau akal yang mengendalikan nafsu dan syahwat, maka akan lahir akhlak-akhlak yang baik. Tetapi kalau akal berada di bawah, dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh amarah, ya maka akan lahir sifat-sifat hewan, sifat-sifat syaitan. Ya, nah tergantung kita mau memposisikan akal kita itu di mana. Oleh sebab itu orang kalau dia tidak menggunakan akalnya, sering kita dengar orang mengatakan ini mah akalnya ditaruh di dengkul ya. Artinya apa? Akalnya itu sudah di bawah, nggak difungsikan. Padahal akal itu harus berada di atas dan harus memberikan tuntunan. Ya. Nah, maka dengan akal ini dia akan bisa mengendalikan nafsu amarahnya, bisa mengendalikan nafsu syahwatnya. Ya. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan wa kadzalika syahwatu wal ghadabu yanbaghi an yakuna tahta yadil aqli fala yaf'ala syai'an illa bi amrih. Maka demikian juga ya, artinya sebagaimana manusia dituntut untuk menghapus kejahilan dari dirinya sendiri, ketidaktahuan dari dirinya sendiri ya, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya akal ya, atau dengan cahaya akal yang dibekali dengan ilmu syariah, maka dia juga harus mampu mengendalikan nafsu amarahnya dan nafsu syahwatnya dengan kendali akal ya. Tetapi akal yang seperti apa? Akal yang memang sudah dibekali dengan ilmu ya. Baik. Fala yaf'ala syai'an illa bi amrihi, sehingga nafsu amarah ya tidak melakukan sesuatu kecuali atas instruksi akal, kecuali atas bimbingan akal. Artinya apa? Ketika akal melihat bahwa ada manfaat lebih besar dari marah daripada diam, maka di situ dia harus marah. Ya, tetapi marahnya adalah marah yang akli, marah yang rasio, bukan marah yang hanya sekedar melampiaskan. Ya, marah yang rasio itu adalah marah yang memang penuh dengan pertimbangan. Artinya marah yang mengakibatkan kepada kebaikan. Tetapi kalau akal mengatakan dengan marah ini justru akan membawa kepada bahaya yang lebih besar, maka dia harus berhenti sampai di sana. Ya. Nah, lalu ketika amarah muncul di dalam hati, maka dia akan membara. Ya. Nah, maka akal memiliki peran untuk memadamkan bara amarah tersebut dengan air yang bernama air ilmu dan air kesabaran dan air hikmah, kebijaksanaan ya. Oleh sebab itu orang yang disifati dengan orang yang bijaksana itu adalah orang yang nggak cepat marah, nggak cepat terpancing emosi, sehingga dia bisa berpikir jernih ya. Nah, maka di sini Al-Quran mengisyaratkan tentang hal tersebut ya. Walaupun memang amarah ini adalah fitrah di dalam diri manusia ya, dan harus ada di dalam diri manusia, tetapi dia harus di bawah kontrol akal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah
mereka memaafkan. Nah, bagaimana kita bisa merubah amarah ini menjadi maaf? Karena kedua-duanya ini adalah sifat yang sangat bertolak belakang. Ya. Nah, maka Imam Al-Ghazali di sini di dalam kitab Ihya itu menjelaskan beberapa obat, ya, atau beberapa langkah yang dengannya kita bisa menahan ataupun mengobati amarah. Ya. Yang pertama, ya, perpaduan antara ilmu dan amal. Ya. Ada obatnya yang bersifat teori dan ada obatnya yang bersifat praktik. Ya. Yang pertama adalah dengan ilmu. Ya. Orang tidak akan bisa menahan amarahnya kecuali dia dibekali dengan ilmu. Nah, ilmu apa saja? Ada enam hal yang harus dia ketahui, ya, yang harus dia miliki. Yang pertama adalah ketika seseorang marah, maka dia harus berpikir an yatafakkara fil akhbar allati sanuriduha fi fadli kadhmil ghaidhi wal afwi wal hilmi wal ihtimal. Yaitu orang itu harus betul-betul bisa merenungi, menghayati ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan menahan amarah. Ya, kemudian keutamaan memaafkan, keutamaan kesabaran. Ya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, berarti di sini orang-orang yang memiliki amarah tetapi dia bisa menahannya, kemudian biasa memaafkan, bahkan bisa mengelola amarah ini sehingga berubah menjadi kebaikan, maka Allah akan mencintai orang-orang seperti itu. Nah, maka dengan kita mengetahui bahwa amarah ini bisa mengantarkan kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan berlatih. Ya, berlatih walaupun awalnya berat tetapi lama kelamaan nanti akan terbiasa. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kita disuruh untuk banyak memaafkan, dan memaafkan itu artinya apa? Tentu ketika kita terpancing emosi, mau marah dan lain sebagainya, ketika kita disakiti, semuanya ini adalah hal-hal yang menjadikan kita terpancing untuk amarah, terpancing untuk marah. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ambillah. Jadi ketika kita marah itu ada dua hal yang kita ada dua pilihan. Pilihan untuk memarah, melampiaskan amarah, atau pilihan untuk memaaf. Maka Allah memerintahkan kita untuk mengambil al-afu, yaitu memaafkan. Ya. Nah, wa yata'ammal hadhil ayah, dan kita harus banyak menghayati ayat-ayat ini. Ya. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana waqafan 'inda kitabillah. Itu kalau mendengar ayat Al-Qur'an itu beliau ditegur dengan Al-Qur'an itu langsung terdiam, semarah apapun beliau. Suatu ketika beliau marah, ya, kepada seseorang, wa amara bi darbihi. Ya, kemudian beliau perintahkan agar orang tersebut dipukul. Nah, tetapi orang tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, khudhil afwa. Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa, ambillah maaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari perbuatan orang-orang yang jahil. Akhirnya fakana Umar yaqul khudhil afwa, akhirnya direnungi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, menghayati ayat tersebut sehingga enggak jadi marah. Ya, jadi nafsu itu memang harus disibukkan dan harus dialihkan. Ya, harus dialihkan. Sama seperti anak itu kalau sedang mau sesuatu, nangis-nangis, kalau kita biarkan saja pikirannya kepada sesuatu tersebut, nggak akan selesai nangisnya, tapi harus dialihkan dengan sesuatu yang berbeda. Nah, nafsu juga seperti itu, nggak ada bedanya. Ya, baik itu nafsu amarah ataupun nafsu syahwat. Ya. Akhirnya apa? Waqafan 'inda kitabillahi fatadabbara wa khalla ar-rajul. Akhirnya orang itu dilepaskan dan dibiarkan pergi. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang untuk dipukul. Ya, tetapi dia segera membaca wal kadhiminal ghaidh. Terus dia baca wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan amarah. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki amarah tetapi dia bisa menahannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita membunuh amarah itu, tidak, tetapi kita dituntut untuk mengendalikannya saja.
Artinya kita yang akan menempatkannya di tempat yang sesuai. Ya. Faqala li ghulamihi khalli anhu. Akhirnya diperintahkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bekal ilmu yang kedua adalah an yukhawwifa nafsahu bi'iqabillah. Ya. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah seseorang harus menakuti, menakutkan, menjadikan dirinya takut dengan iqab Allah, dengan azab Allah. Ya, dimana ketika orang marah itu biasanya akan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepadanya, entah dengan memukul dan lain sebagainya. Maka pada saat itu dia juga harus ingat bahwa dia juga berpotensi untuk salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang ini ada orang lain berbuat salah kepadanya, dia mampu menghukum, tapi batas hukuman yang bisa diberikan oleh manusia itu seperti apa? Terbatas. Tetapi ketika manusia bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus ingat bahwa innallaha syadidul azab, bahwa Allah itu sangat pedih azabnya. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam beberapa kitab terdahulu itu disebutkan sebuah riwayat, yabna adama udhkurni hina taghdab, wahai anak Adam, ingatlah aku ketika kamu marah. Ya, adzkurka hina aghdab, maka aku pun akan ingat kepadamu ketika aku marah. Wahai anak Adam, ingatlah kepadaku ketika kamu marah, maka aku pun akan ingat kepadamu jika aku sedang marah. Ya, fala amhaquka fi man amhaqu, sehingga aku tidak membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan. Nah, itu yang kedua. Artinya kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila marah kepada kita, bahwa azabnya itu sangat sangat pedih. Ya. Nah, maka untuk menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus terbiasa menjauhkan diri dari menghukum orang lain oleh sebab kemarahan kita. Kenapa? Karena memang Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah an yuhadzira nafsahu aqibatal adawati wal intiqam. Dia harus betul-betul memperingati dirinya akan akibat fatal dari permusuhan dan balas dendam. Ya, karena amarah ini sering sekali menyulut permusuhan, sering sekali menyulut balas dendam yang tiada berakhirnya, dan itu akan membawa kepada musibah yang berkelanjutan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, semuanya ini tentu bisa dibaca oleh akal, tetapi orang kalau sudah kehilangan akal, udah tertutup semuanya, tidak akan mampu berpikir. Nah, yang keempat adalah an yatafakkara fi qubhi suratihi 'indal ghadabi bi tadhakkuri surati ghairihi fi halatil ghadab. Yang kedua adalah dia harus ingat bahwa ketika orang marah itu kelihatan jelek, kelihatan jelek. Nah, maka dia harus ingat bahwa ketika dia marah, dia akan terlihat jelek. Sama seperti kita melihat orang marah, itu kita nggak suka ngelihatnya, Nah, maka demikian juga ketika kita marah, orang lain juga akan mengatakan penampilan kita itu jelek dan lain sebagainya. Karena di situ setampan apapun orang, tapi kalau sudah amarahnya meluap, maka nggak kelihatan lagi ketampannya tersebut. Nah, apalagi bahwa amarah ini sering sekali disifati dengan sifat-sifat hewan, binatang buas, anjing dan lain sebagainya. Nah, tetapi orang-orang yang penyabar itu sering disifati dengan para nabi, para wali, para ulama, orang-orang yang bijak. Nah, di sini kita bisa memilih, kita mau disifati atau menyerupai binatang-binatang buas tadi, atau menyerupai para ulama dan para aulia, para anbiya dan orang-orang yang bijak. Nah, kemudian yang kelima, an yatafakkara fi sababil ladzi yad'uuhu ila al-intiqam. Nah, yang keempat adalah dia harus berpikir apa sih yang menjadikan dia marah itu? Kenapa dia marah? Misalnya dia dihina oleh orang. Hinaan tersebut benar nggak ada dalam dirinya? Ada nggak sifat yang disematkan kepadanya itu di dalam dirinya?
Sehingga dia mengatakan, fayaqulu fi li nafsihi ma a'jabaki ta'nafina min al-ihtimal al-an wa la ta'nafina min khizyi yaumil qiyamah wal iftidah ila akhdhi hadza biyadika wa antaqama minka. Jadi dia harus berpikir tentang sebab yang menjadikan dia marah ataupun balas dendam, ya. Artinya dia juga harus mampu berdialog dengan dirinya dan mengatakan, tidakkah kamu mampu di dunia ini, ya, menahan sedikit saja, ya, menahan sedikit saja untuk tidak membalas kepada orang yang menyakitimu. Kenapa? Karena kalau kamu membalas sehingga berpotensi berbuat kezaliman, ya, berbuat kezaliman. Artinya apa? Kita memang ketika kita disakiti berhak untuk membalas, yang dinamakan dengan dalam hukum Islam namanya qisas. Kalau kita dilukai, ya berhak juga melukai, tetapi ya tentu dengan proses hukum, bukan tonjok-menonjok, ya. Tetapi ketika kita membalas dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia lakukan, maka kita akan berbalik menjadi orang yang zalim. Nah, kalau dia nggak mengambil haknya di sini, nanti dia akan ambil haknya di akhirat. Nah, kalau dia ambil haknya di dunia itu kita aman, tetapi bagaimana kalau dia ambil haknya di akhirat nanti? Itu yang menjadi masalah. Nah, maka ini juga harus bisa menjadi rem bagi diri kita ketika kita sedang marah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang bersifat obat, yang bersifat teori ataupun bersifat ilmu adalah an ya'lama anna ghadabahu min ta'ajjubihi min jiryani syai' ala wafqi muradillahi la ala wafqi muradihi, ya. Fa kaifa yaqul muradi aula min muradillah. Seringkali yang menjadikan kita marah itu adalah kita menginginkan sesuatu, tetapi justru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, sehingga kita marah, ya, kita mau ini sempurna, ini seperti ini, tetapi ternyata yang terjadi seperti ini, kita marah. Nah, yang harus kita ketahui bahwa apa yang terjadi, baik itu kita mau atau enggak mau, itu sudah takdir dan kehendak Allah. Nah, kalau kita marah terhadap apa yang terjadi, itu artinya apa? Itu seakan-akan kita marah terhadap apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan bahwa apa yang saya inginkan itu lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 6 perkara yang bisa, ya, menjadi rem bagi diri kita di dalam melampiaskan amarah ini, ya, yaitu yang dimaksud dengan Imam Ghazali mengatakan ma'junul ilmi, yaitu ramuan ilmu. Nah, Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Arba'in mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat dari Sayyidina Isa alaihi salam. Dia mengatakan, inni muallimuka ilman nafi'an, saya akan ajarkan kepadamu satu ilmu yang bermanfaat. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepadanya seorang lelaki, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Beliau mengatakan la taghdab. Ausini sampai 3 kali, la taghdab, la taghdab. Ya, dalam riwayat la taghdab walakal jannah. Ya. Nah, faqala kaifa lila alla aghdab? Lah, bagaimana saya bisa enggak marah sementara marah itu ada di dalam diri saya? Qala idza qila laka ma fika, apabila orang menyebutkan sifat yang ada di dalam dirimu, ya, artinya sifat buruk yang ada di dalam dirimu yang menjadikan kamu marah, faqul dzambun dzakartuhu astaghfirullah, mungkin, ya, ini adalah dosa yang saya lakukan, maka saya bertobat darinya. Ya, artinya orang menyebut keburukan kita, memang benar ada keburukan tersebut, maka artinya orang itu sudah mengingatkan keburukan kita yang seharusnya kita berterima kasih. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa mengintrospeksi diri, sehingga kita bisa menyempurnakan diri kita, sehingga kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dosa-dosa itu ada dosa yang nyata, ada dosa yang tersembunyi. Dosa yang nyata mungkin kita bisa astaghfirullah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dari dosa yang saya lakukan ini. Tetapi masalahnya banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari. Nah, ketika ada orang yang melihat dosa tersebut kemudian dia sebutkan kepada kita, ya jangan marah, seharusnya kita berterima kasih. Kenapa? Karena dia sudah memperlihatkan kepada kita kekurangan kita yang dengannya kita bisa menyempurnakan
menyempurnakan diri. Baik. Wa in qila laka ma laisa fika. Nah, tapi kalau orang itu menyebut sesuatu yang tidak ada, artinya mengejek kita dengan sifat yang tidak ada di dalam diri kita, fahmadillah, maka katakan alhamdulillah. Kenapa? Idlam yaj'al fika ma uyyirta bihi. Ya, karena Allah tidak menjadikan sifat yang disebutkan tadi di dalam dirimu. Wahiyya hasanatun siqat ilaika. Tetapi ejekan itu adalah kebaikan yang diberikan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita dihina dengan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita, artinya orang itu sudah mentransfer kebaikan kepada kita. Ya, seharusnya kita juga berterima kasih sebenarnya kalau kita betul-betul ingin kebaikan, ya. Wahiyya hasanatun siqat ilaika. Nah, demikian juga Luqman alaihissalam juga mengatakan, mewasiatkan kepada anaknya, idza aradta an tu'akhi akhan, kalau kamu ingin mempersaudarakan seseorang, menganggap seseorang itu sebagai saudaramu karena Allah, coba buat dia marah, katanya. Tes, katanya, buat dia marah. Fa in ansafaka, kalau dia marah tetapi dia masih tetap bersikap adil, maka jadikanlah saudara. Tetapi kalau dia marah, dia kehilangan akal, jangan anggap dia jadi saudara. Ya. Nah, wa illa fahdharhu. Nah, ini yang dinamakan dengan resep ilmu, ya, di dalam mengatasi amarah. Baik. Wa amma ilajuhu bil amal faqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila kaifiyati muwajahati an-nafsi 'inda hayjanil ghadab. Ya, adapun resep ataupun obat amarah dengan amal, nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bimbingan. Artinya apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang emosi ataupun sedang marah, ya. Yang pertama adalah al-wudu, berwudu. Wa dzalika li'anna tabi'atal ghadabi tushbihun nara. Karena tabiat amarah itu menyerupai api. Ya. Seperti kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jamratun tuqadu fi jawfi ibni adam. Ketahuilah bahwa amarah itu adalah bara yang dinyalakan di dalam diri manusia. Ala tarawna ila humrati ainaihi, buktinya, ya, bukti bahwa amarah itu adalah ibarat bara yang dinyalakan di dalam diri manusia. Kalau orang marah, katanya Rasulullah, matanya memerah. Wantifakhi audakhihi, urat-uratnya itu pun keluar, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa amarah itu menyerupai bara. Nah, lalu bagaimana kita memadamkan bara amarah tersebut? Wa innama tudfa'u al-hararatu bil ma'i li'annahu ضدها wa huwa baridun ratbun. Nah, dan tentu api itu bisa dipadamkan dengan air, ya, karena air itu adalah lawannya. Walidzalika qala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Amarah itu dari syaitan. Artinya syaitan yang ngompor-ngomporin dengan sifat-sifatnya. Ya. Wa innasyaitana khuliqa minan nar, dan ketahuilah bahwa syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Ya, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila seseorang sedang marah, ya, dan dia mau menahan amarahnya, maka hendaklah dia segera berwudu, ya. Jadi lawan dari api itu adalah air, tapi jangan ditiup. Nah, kalau ditiup nanti makin membara jadinya. Nah, jadi yang pertama adalah obat yang berupa amal adalah berwudu. Nah, kemudian yang kedua, merubah posisi. Ya, misalnya kalau lagi marah dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau lagi duduk, segera berbaring. Ya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum syai'an min dzalika fal ardal arda." Apabila seseorang menemukan itu, yaitu sedang marah, maka hendaklah dia menempel di tanah, gitu. Ya, artinya apa? Kalau lagi berdiri, duduk, ya. Kalau lagi duduk, berbaring, gitu. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, faman wajada min dzalika syai'an fakana qa'iman falyajlis wa man kana jalisan falyalzaq bil ardi.
Barang siapa yang menemukan itu, menemukan amarah tersebut menggelora di dalam dirinya, ya, maka fakana qa'iman, sementara dia dalam keadaan berdiri, maka falyajlis, hendaklah dia duduk, karena perubahan posisi itu akan bisa melemaskan otot-otot amarah tersebut, ya. Wa man kana jalisan falyalzaq bil ardi, dan barang siapa yang sedang duduk maka hendaklah dia menempelkan dirinya di tanah ataupun berbaring. Nah, itu yang kedua, yaitu merubah posisi ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, al-isti'adzatu minasyaiton, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa'an Sulaiman ibn Sard radhiyallahu anhu annahu qala istabba rajulani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang saling memaki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling marah-marahan, ya, dan bahkan sampai saling memaki. Fa bainama yasubbu ahaduhuma sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu, dan ketika salah seorang sedang memaki sahabatnya dalam keadaan marah, bahkan wajahnya memerah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Saya tahu satu kalimat, satu ucapan, kalau orang ini baca, apa yang dia dapatkan itu akan hilang, artinya amarahnya akan segera hilang. Walau qala, seandainya ketika dia marah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, ya. Seandainya dia ketika marah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan pergi darinya apa yang dia rasakan, ya. Tetapi dengan penuh penghayatan dan penuh penjiwaan, ya. Wa fil Jami' as-Shaghir lil Imam as-Suyuti idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang lelaki marah kemudian dia mengatakan a'udzu billah, ya, a'udzu billah, tetapi betul-betul merasakan bahwa dia berlindung kepada Allah dari provokasi syaitan ini, maka insyaallah akan tenang amarahnya, ya. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tadi melihat kepada bahwa amarah ini adalah provokasi dari syaitan, artinya sumbernya adalah syaitan, ya, maka kita berlindung kepada Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, yang keempat, ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang marah. Akhraja Ibnu Sunni fi Amal al-Yaumi wal Lailah an Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghadba. Suatu ketika, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk, ya, ke rumah saya, wa ana ghadba, dan saya dalam keadaan marah. Saya sedang marah, ya, entah marah oleh orang lain atau marah cemburu dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah marah, langsung ditarik hidungnya, ya. Fa akhadha bi tarafil mifsal min anfi fa'arrakahu. Akhirnya apa? Beliau menarik ujung hidung saya, kemudian ditarik, digosok-gosok begini. Fa qala ya Uwais, wahai Uwais. Uwais ini kata panggilan manja lah, ya. Dalam bahasa Arab Aisyah itu ditasghir, dibentuk, dikecilkan, dimanjakan, itu Uwais. Ya Uwais katanya, ya, sambil narik hidungnya. Quli Allahumma ighfirli dzambi. Katakanlah, artinya kalau kamu sedang marah, katakanlah, bacalah Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, wa adhhib ghaidha qalbi, ya, dan hapuslah kemarahan hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan lindungilah aku dari syaitan. Wa ruwiya an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah ala tuallimuni da'watan ad'u biha li nafsi. Demikian juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan doa, ya, yang dengannya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Faqala bala, ya, quli Allahumma rabban nabiyyi Muhammad, ya Allah
Tuhan Nabi Muhammad, ighfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, Tuhannya Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah amarah hatiku, dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya, ini 4 amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan amarah tersebut. Artinya ini adalah bekalan-bekalan akal yang dengannya dia akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengendalikan liarnya nafsu amarah tersebut. Ya, tanpa ya kedua perpaduan antara ilmu dan amal ini, maka orang tidak akan mampu, bahkan tidak akan mampu menghadapi amarahnya. Nah, maka demikian juga ya di dalam menghadapi syahwatnya, dia juga harus melakukan hal yang sama, hanya saja mungkin langkah-langkah yang harus dia lakukan itu berbeda. Ya, artinya adalah bahwa baik itu amarah ataupun nafsu syahwat, yang dapat mengendalikannya itu hanya satu, yaitu akal. Ya, yaitu akal. Tetapi akal di sini adalah sekali lagi akal yang memang sudah dibekali dengan ilmu syariat. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan, karena amarah itu ada yang fitrah, ada yang bersifat naluri, dan ada yang bersifat akli, yaitu amarah yang rasional. Ya, amarah yang fitrah itu adalah ya orang marah ketika dia dipancing kemarahannya, dia akan marah, itu adalah fitrah. Nah, tetapi amarah yang rasio itu adalah ketika dia terpancing marah, dia harus berpikir dulu, lebih baik marah atau lebih baik memaafkan atau lebih baik diam. Kalau seandainya dengan amarah ini akan bisa misalnya meredam ya keburukan yang akan terjadi, maka di situ dia harus marah. Ya, tetapi kalau seandainya dengan marah ini justru akan menjadi masalah yang lebih besar lagi, maka di situ dia harus menahan amarah. Ini namanya marah yang rasional. Ya. Nah, demikian juga ketika orang sedang menghadapi nafsu dan syahwat. Ya, nafsu dan syahwat, ya, apabila berkobar di dalam diri seseorang, ya, kalau nafsu itu sudah menyala, asapnya itu akan menutup akal, ya, sehingga akal tidak akan bisa melihat dengan jernih. Ya, bahkan bisa sampai akal itu padam. Ya, oleh sebab itu orang yang ketika dia berbuat maksiat, minum khamr kah, berzina, mencuri dan lain sebagainya, rata-rata mereka tahu itu adalah perbuatan yang haram. Ya, tahu itu adalah perbuatan yang haram. Yang berzina tahu itu haram, yang minum khamr tahu itu haram, dan tahu bahwa yang haram itu akan membawanya kepada api neraka. Tetapi kalau yang sadar bahwa itu akan membawa kepada api neraka, itu adalah orang yang punya akal. Tapi kalau akalnya sedang hilang, ya udah nggak kepikiran lagi api neraka itu. Ya, bahkan dia akan mengatakan ya api neraka. Nah, kenapa? Karena sudah dikuasai oleh nafsu dan syahwat. Nah, maka untuk mengaktifkan ataupun untuk dapat mengendalikan syahwat ini, akal itu harus dikembalikan dulu, harus dihidupkan lagi, harus di switch on lah. Ya. Nah, ini contoh yang sering saya sebutkan dulu ketika datang seseorang kepada Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasulillah wa qad ta'ajjadat fi nafsihi narus syahwah. Datang seseorang kepada Rasulullah, ya, dalam keadaan nafsu yang berkobar, ya. Artinya nafsunya sudah ngepul. Faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ya Rasulullah, tolong izinkan saya berzina, kata. Ya Allah, bayangkan, dia bukannya nggak tahu itu adalah haram, justru dia tahu haram, makanya minta izin kepada Rasulullah. Tetapi itu kan perbuatan yang sangat lancang sekali. Di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas la taqrabuz zina. Jangankan berbuat dekat-dekat dengan perzinahan pun jangan, katanya. Ya. Tetapi dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihi alqaum fazajaruhu. Akhirnya sama sahabat itu diomelin, dimarahin dan lain sebagainya. Nah, tetapi Rasulullah paham. Rasulullah adalah seorang pendidik yang betul-betul bijak, yang memahami segala hal ya berkaitan dengan diri manusia. Akhirnya beliau datang, "Mah." Ya, beliau datang, "Udnuh sini, dekat, kamu datang sini." Kan. Ya. Akhirnya orang itu pun datang kepada Rasulullah, mendekat.
Ya, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuhibbu, katanya. Kamu mau berzina? Betul ya Rasulullah. Rasulullah sini enggak mengatakan apa kamu enggak tahu dalam Al-Qur'an Allah berfirman la taqrabuz zina. Dia enggak mengatakan seperti itu ya. Kenapa? Karena memang orang itu sudah tahu hukumnya, tetapi kan terkadang orang tahu belum tentu bisa mengambil sikap untuk melawan ya, untuk tidak melakukan. Dan kebanyakan orang yang berbuat maksiat itu bukannya dia tidak tahu hukum, tetapi jiwanya belum siap untuk menjalankan hukum tersebut. Nah, maka caranya jangan kita kasih tahu ini halal, ini haram dan lain sebagainya, nggak mempan. Ya caranya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan psikologi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sini duduk depan saya. Akhirnya orang itu pun duduk. Ya, ditanya dulu, kamu punya ibu? Punya adik perempuan? Punya bibi? Punya, katanya. Oke, saya mau tanya, katanya. Jadi mau dihidupkan dulu akalnya ini, ya, untuk melihat jeleknya daripada perbuatan zina tersebut. Oke, kalau kamu punya ibu, kira-kira kalau orang lain mau berzina dengan ibu kamu mau nggak, katanya? Wih, langsung tersentak orang itu. Nggak mungkin ya Rasulullah, nggak mungkin saya mau orang lain berzina dengan ibu saya. Lah, kamu mau berzina dengan siapa? Dengan perempuan. Perempuan itu bisa jadi ibu seseorang, bisa jadi adik seseorang, bisa jadi bibi seseorang. Sebagaimana kamu nggak mau, ya orang juga nggak mau, katanya. Ya, emang kamu mau berzina dengan keledai gitu kan? Nggak mungkin kan? Pasti berzina dengan manusia, dengan perempuan. Dan perempuan ini bisa menjadi ibu, bisa menjadi anak, bisa menjadi bibi dan lain sebagainya. Sebagaimana kamu nggak mau, ya orang pun nggak mau. Ya, terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan. Tuhibbuhu li ukhtik, mau nggak kamu apabila orang berzina dengan adikmu? Mau nggak kamu apabila orang berzina dengan bibimu? Selalu mengatakan tidak mau ya Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah. Ya, akhirnya dia baru sadar bahwa ternyata apa yang dia inginkan, ya, ternyata dia juga nggak suka apabila itu terjadi kepada dirinya. Nah, maka orang pun demikian juga, nggak suka apabila itu terjadi kepada diri dan keluarga mereka. Ya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah itu, ya, orang itu mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang lebih dibenci melebihi kebencian perbuatan zina. Kenapa? Karena dia mengetahui dengan akalnya, ya, setelah akalnya itu dihidupkan. Jadi memang akal itu memiliki potensi ataupun memiliki tugas untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kemampuan untuk memilih itu adalah ada pada akal. Ya, tapi apabila akal itu sudah tertutup, ya, walaupun dia melihat ini baik, ini nggak baik, dia nggak bisa memilih. Oleh sebab itu kan kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa, ya Allah perlihatkan kami kebenaran sebagai kebenaran. Setelah itu apa? Warzuqna tiba'ah, dan berilah kami rizki, karunia, kemampuan untuk mengikutinya. Bukan hanya dilihatkan kebenaran tapi nggak mampu melihat, ya, tidak mampu mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, kemudian berikanlah taufik kepada kami, rezeki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Nah, maka kemudian dibantu dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fawadha'a alaihi yadahu, kemudian Rasulullah meletakkan tangan mulianya di dada orang tersebut. Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Ya, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Setelah itu sudah, masya Allah, orang ini menjadi orang yang paling baik. Ya, nah, maka inilah, ya, contoh bagaimana akal itu bisa mengendalikan amarah, nafsu amarah dan nafsu syahwat. Nah, kalau akal sudah mampu mengendalikan kedua kekuatan yang liar tersebut, ya, fa in fa'ala dzalika, kata Imam Al-Ghazali, sahhalahu husnul akhlaq, maka akan apa? Akan membuahkan yang namanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, oleh sebab itu orang yang bertakwa, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang nggak bisa marah. Ya, justru kalau nggak bisa marah terus nggak marah, ya apa kelebihannya? Justru yang lebih itu adalah orang bisa marah tapi dia bisa menahan amarahnya. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man istughdi falam yaghdab bahwa himar, barang siapa yang dibuat marah tapi nggak ada rasa marah, itu mah bukan manusia, itu mah keledai, katanya.
Ya, sifat keledai itu mau diapain, mau dipukul, mau ditendang, diam aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada balas nendang, itu nggak ada. Itu keledai. Nah, tetapi wa manisturdi falam yardha fahuwa syaitan. Tapi barang siapa yang sudah dibuat puas tapi dia nggak puas, dibuat ridho tapi dia nggak ridho, maka dia juga bukan manusia. Dia syaitan, kata Imam Syafi'i. Nah, maka akhlak-akhlak yang baik itu adalah perpaduan antara akal dan nafsu syahwat ataupun nafsu syahwat. Nafsu amarah ataupun nafsu syahwat, ya. Nah, fa in fa'ala dzalika, apabila dia bisa mengendalikan kedua kekuatan nafsu dan syahwat tersebut dengan akalnya, maka dia akan mampu melahirkan akhlak-akhlak mulia, dan akhlak-akhlak mulia itu adalah sifat-sifat malaikat. Wa hiya badrus sa'adah, yang mana akhlak itulah yang akan menjadi benih daripada kebahagiaan di akhirat nanti, kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Ya, kebahagiaan di dunia, ya orang yang mampu menahan amarah itu ya tidak akan tersiksa oleh dendam, oleh amarah, oleh kebencian dan lain sebagainya. Ya, sehingga hatinya itu bersih, tenang. Nah, tetapi sebaliknya, wa in amila bi khilafi dzalik, tetapi kalau dia melakukan sebaliknya, artinya tidak berupaya untuk mengendalikan nafsu amarah dan nafsu syahwatnya dengan akalnya, bahkan sebaliknya akalnya ini menjadi pelayan bagi nafsu dan syahwatnya, ya, artinya apa? Akal dimanfaatkan oleh syahwat, ya, akal dimanfaatkan oleh amarah, maka yang terjadi adalah kerusakan, ya enggak? Orang yang berbuat kerusakan di bumi ini, kira-kira itu orang-orang bodoh atau orang-orang yang cerdas? Semuanya orang-orang yang pintar. Ya, semakin pintar semakin berpotensi untuk mampu membuat kerusakan. Ya, orang-orang yang koruptor dan lain sebagainya itu bukan orang-orang bodoh, itu adalah orang-orang yang cerdas, tetapi kecerdasannya dimanfaatkan oleh ambisi dan syahwatnya. Ya, nah orang-orang yang merusak, menghancurkan dan lain sebagainya dengan senjata teknologi dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang cerdas, yang amarahnya itu menguasai, yang akalnya itu dikuasai oleh amarahnya. Nah, sehingga akal di sini menjadi budak bagi nafsu dan syahwat. Maka apabila itu yang dilakukan, kata Imam Ghazali, sahhalahu al-akhlaqul qabihah, maka yang akan terjadi pada diri orang itu adalah akan lahir di dalam dirinya sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat. Nah, dan itu adalah sifat-sifat syaitan, wa hiya badrus syaqa. Ya, dan itu adalah benih dari kesengsaraan, kebinasaan di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa resep yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam strategi kita untuk menghadapi kedua kekuatan yang sebenarnya itu adalah potensi di dalam diri kita, tetapi dia akan bisa menjadi potensi apabila betul-betul dikelola dengan baik, ya, oleh akal, ya, yang memang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan syariat, sehingga di dalam diri orang itu akan lahir akhlak-akhlak yang terpuji. Baiklah, untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian, dan masih sebenarnya satu penggal, coba sedikit, maaf, ini tinggal 4 baris ini selesai pembahasannya, sedikit lagi. فتبين له في نومه كأنه قائم مشدود الوسط يخضب الكلب والخنزير وكان مثله كمثل رجل مسلم يأخذ رجالا مسلمين يحبسهم عند كافر فكيف يكون حالك يوم القيامة إذا حبست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والخنزير. Jadi di sini Imam Ghazali mengibaratkan akal itu seperti raja, kemudian amarah itu seperti anjing, dan syahwat itu seperti khinzir, ya. Nah, maka orang yang menjadikan akalnya taat kepada nafsu amarah dan nafsu syahwat, itu ibaratnya seperti seorang muslim, kata dia, ya'khudhu rijalan minan muslimin, menangkap saudaranya muslim. Ya, ada seorang muslim pengkhianat menangkap saudaranya yang muslim, kemudian apa? Diserahkan kepada musuh orang kafir. Nah, orang kafir. Kira-kira perbuatan itu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang terpuji?
Ya, itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Coba kawannya sendiri seiman diserahkan kepada musuh, yaitu orang kafir. Nah, beliau mengatakan analoginya seperti ini. Nah, kalau seperti perbuatan seperti itu saja sangat buruk sekali, fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamati idza habastal malik. Lah, ini yang kamu serahkan kepada musuh itu bukan sederajat dengan kamu, bukan orang muslim seperti kamu, artinya bukan orang yang selevel dengan kamu, tapi seperti kamu menangkap raja, ya, kemudian kamu serahkan kepada musuh. Kalau menyerahkan, ya, masyarakat rakyat biasa saja kepada musuh itu sudah sangat buruk sekali. Lah, ini yang ditangkap adalah raja kemudian diserahkan kepada musuh. Artinya apa? Akal yang harusnya menjadi raja justru diserahkan kepada syahwat dan amarah, ya. Fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamah idza habastal malik wa huwal aql tahta yadi syahwati wal ghadab. Lalu nanti Allah akan memperlakukanmu seperti apa? Kalau kamu berkhianat kepada saudaramu sendiri itu seperti buruknya seperti itu, lalu bagaimana apabila yang kamu, ya, khianati itu adalah raja, yaitu akal, kemudian engkau serahkan akal itu, raja itu, kepada syahwat dan amarah yang merupakan yang serupa dengan anjing dan khinzir, ya. Ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang bagaimana mengelola amarah dan nafsu. Dan sekali lagi bahwa kebahagiaan kita di dunia ataupun kebahagiaan kita di akhirat itu bergantung kepada bagaimana kita mengelola, ya, mengelola amarah dan mengelola nafsu ini, ataupun mengelola diri kita. Dan kita bisa mengelola diri kita, ya, tentu kita harus betul-betul mengenal, ya, mengenal apa saja yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita memanajemennya, ya, ya. Dan kalau kita betul-betul bisa memanajemennya, ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.